Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, para remaja dan anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini, malam ke-23 Ramadan 1444 Hijriah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat beriring salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah tarwih rahimakumullah, landasan dari ceramah Ramadan kita pada malam hari ini terdapat dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Sehingga kita beri judul pengajian kita adalah mempersiapkan generasi yang soleh dan soleha. Mempersiapkan generasi yang soleh dan soleha. Bapak Ibu jamaah tarwih rahimakumullah, setiap muslim, rumah tangga muslim itu mengharapkan anak-anak yang terlahir dalam kehidupannya adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang menganjurkan kepada kita untuk mempersiapkan bagaimana agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kamu khawatir bila di belakang hari kamu tinggalkan generasi-generasimu yang lemah. Lemah imannya, lemah akidahnya, lemah fisiknya, lemah kesehatannya, termasuk juga lemah ekonominya. Dalam surat Maryam ayat 59 juga Allah katakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Hendaklah kamu khawatir bila di belakang hari kamu tinggalkan generasi-generasimu, generasi yang melalaikan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Kalau itu terjadi hari ini, berarti kita yang tidak, atau orang tua kita di tahun 60-an, 70-an yang tidak mengamalkan ayat-ayat ini, tidak mempersiapkan generasi-generasi yang berkualitas. Kalau terjadi 20-30 tahun yang akan datang, kita yang salah hari ini selaku orang tua.
karena kita sudah dapatkan semacam pedoman dari Allah Subhanahu wa taala agar mempersiapkan generasi, tapi tidak kita siapkan. Nah, begitu juga dengan ayat yang kita bacakan di awal tadi, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita mesti mempersiapkan diri kita, keluarga kita agar terhindar dari api neraka. Lagi-lagi itu semua adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu jamaah tarwih rahimakumullah. Lalu bagaimana strategi kita? Bagaimana cara kita agar generasi-generasi kita itu soleh dan soleha? Ada 3 yang mesti kita persiapkan. Yang pertama itu di tengah-tengah keluarga. Bahwa keluarga itu adalah merupakan madrasah yang paling utama dalam kehidupan ini. Keluargalah, ayah dan ibulah yang akan pertama kali memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sehingga anak-anak itu menjadi soleh dan soleha. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama kali dalam keluarga itu adalah tentu ketika mencari jodoh. Tungkahul mar'ah li arba'in. Nikahilah olehmu perempuan itu kalau laki-laki, dan nikahilah olehmu kalau laki-laki yang perempuan karena 4 hal. Silakan kamu menggabungkan keempat-empatnya, boleh. Apa saja itu? Pertama, li jamaliha, karena kecantikannya, karena ketampanannya, boleh. Silakan. Memilih jodoh karena kecantikan, ketampanan, boleh. Yang kedua, li maliha, karena hartanya, kekayaannya. Semua yang berkepribadian, punya mobil pribadi, rumah pribadi, harta-harta yang milik pribadi, silakan. Yang ketiga, li nasabiha, karena keturunannya, keturunan yang baik-baik, nasabnya baik, keturunan ningrat, keturunan raja, keturunan ulama, tokoh masyarakat, silakan. Tapi yang paling penting, yang paling sempurna, yang paling baik itu adalah li diniha, karena agamanya. Fasfar bizatid din, itulah yang terbaik. Jadi dimulainya untuk pendidikan keluarga itu mempersiapkan anak yang soleh, itu dimulai dari keluarga, mulai dari mencari jodoh. Bapak Ibu jamaah tarwih rahimakumullah. Kemudian apa yang disiapkan dalam keluarga lagi? Bahwa pernikahan selama pergaulan suami istri itu dilandaskan kepada cara-cara agama. Makanya setiap calon pengantin Bapak Ibu itu akan dipanggil oleh kepala KUA 3 hari menjelang pernikahan. Kenapa dipanggil? Di samping mencocokkan data, juga ada pemberian penasihatan pernikahan yang kadang-kadang tidak layak disampaikan di depan umum. Makanya agak rahasio, dipanggil hanya calon pengantin 2 orang dan kepala KUA. Di situ juga diajarkan doa-doa bagaimana menciptakan anak yang soleh. Pergaulan suami istri adalah berlandaskan kepada ajaran agama. Kemudian apa lagi? Tatkala istri seandainya diberikan proses kehamilan, apa yang dilakukan? Maka seorang ibu dan juga seorang ayah dalam mempersiapkan generasi-generasinya itu, maka dia membiasakan membaca Al-Quran. Ada orang yang mengatakan kalau 3 bulan yang pertama ketika istri dalam keadaan hamil, biasakan dia membaca surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, agar nanti janin yang dalam kandungan itu imannya kuat, akidahnya kokoh. Kalau kita baca 3 surat Qul ini juga itu besar pahalanya. Artinya apa? Rajin-rajin baca Al-Quran. Kalau 3 bulan yang kedua, apa yang dibaca? Surat Maryam dan surat Yusuf. Agar apa? Ini juga termasuk doa kita. Koknya laki-laki, bekoknya bagaikan Yusuf, tampan, cerdas, akidahnya kuat, imannya kokoh. Kalau Maryam juga demikian. Intinya lagi adalah membaca Al-Quran. Apalagi kalau 3 bulan yang terakhir yang dibaca Alam Nasrah, sering-sering. Kenapa? Di situ ada doa, berikan kemudahan. Jadi agar proses persalinannya itu menjadi lancar.
Intinya bapak dan ibu, apapun perilaku dari ibu hamil, termasuk juga sang suami, ketika proses kehamilan itu akan mencerminkan nanti perilaku kepada anak. Jadi pendidikan untuk anak itu sudah dimulai pada masa-masa itu. Nah, makanya kadang-kadang kalau pangana anak-anak kini ko raun saja, mungkin ketika hamil tu mungkin ada di antara awak ko yang raun saya pangana. Nah, jadi mesti dibiasakan membaca Al-Quran. Lalu kemudian bagaimana langkah berikutnya di keluarga untuk mewujudkan anak yang soleh? Ketika anak itu lahir ke permukaan bumi, apa yang dilakukan? Bergegaslah sang orang tua untuk membacakan kalimat-kalimat tauhid kepada sang anak. Azankan telinga kanan, iqamahkan telinga kiri laki-laki. Kenapa? Karena yang menunggu kelahiran sang bayi itu ibu dan bapa tidak hanya orang tua, karib kerabat, andai tolan kakek nenek, tapi juga termasuk setan iblis juga menunggu kelahiran sang bayi itu. Maka kalau tidak dibacakan kalimat tauhid, maka bisa jadi yang dibisikkan pertama didengar oleh anak itu yang baru lahir ke permukaan bumi adalah bisikan-bisikan setan. Itu makanya bergegas mengazankan anak yang baru saja terlahir. Apalagi ketika anak ini berumur 7 hari, berikan nama yang terbaik, berikan nama yang bagus, nama yang indah. Ada dalam Al-Quran ranca artinya, dan itu menjadi doa orang tua. Kita lagi nama anak kita pamonyo mukhlis, mudah-mudahan dia menjadi orang yang ikhlas. Kita berikan anak perempuan nama-namanya Miftahul Jannah, semoga dia menjadi kunci surga. Itu doa. Tapi kadang-kadang ibu dan bapa ada orang yang tidak tahu dengan bahasa Arab, nyuagih nama dalam bahasa Arab tidak cocok jo arti. Ada mahasiswa Ampere beberapa waktu yang lalu namanya ternyata bahasa Arab, tapi tidak cocok jo arti. Namanya musyrikah, orang musyrik perempuan. Ada lagi mahasiswa UIN beberapa tahun yang lalu namanya Zurni Laila. Apa artinya? Temui saya di malam hari. Kan tak pas. Ada nama yang populer zaman-zaman kini orang tua kita namanya Syamsinar. Apa artinya? Matahari neraka. Neraka ni itu. Jadi tak pas. Jadi kalau ingin memberikan nama yang terbaik kepada anak, carilah dalam Al-Quran artinya bagus. Jangan sembarang lagi ya. Kadang-kadang ada dek sok-sok bahasa Inggris, dia lagi nama anak baby love. Kau Pak CPD kau bahasa Inggris kau. Apa artinya baby love itu? Bayi tersayang, bayi tercinta, rancak sebenarnya. Tapi ditanya orang kan neneknya nak pandai bahasa Inggris, nek yo, siapa nama cucu nek lagi patang kau nek? Oi rancak, tu babi lope. Babi lapeh. Karena itu tulisannya kan tak pas, sok-sok bahasa Inggris. Lahir anak pukul 12 malam ketika perubahan tahun 99 ke tahun 2000. Dia gih nama anak laki-laki Millennium One. Ditayangkan di TV. Lahir pula anak perempuan Millennium Wati. Kini mungkin umurnya lah 20 tahun ya. Karena tahun 2000 lahirnya. Aduh tu orang tu. Ditayangkan di televisi. Ibu dan bapa, nama adalah doa dari orang tua. Makanya sekarang telah banyak itu lahir buku-buku yang menerangkan tentang nama-nama yang bagus itu. Nah, kemudian apalagi untuk menciptakan anak yang soleh, ketika anaklah berumur 7 tahun atau 5 tahun lah, tahunya mana tangan kanan, mana tangan kiri, apa yang dilakukan lagi? Ajarkan solat. Lah 10 tahun umurnya tidak sembahyang jonyo, pukul dia. Tapi pukul dengan cara yang baik. Artinya apa? Ini perintah yang tegas untuk melaksanakan solat. Nah, semuanya ibu dan bapak dalam keluarga itu sangat penting ajaran-ajaran agama ditanamkan kepada anak agar dia kelak menjadi anak yang soleh. Pertama, keluarga sebagai madrasah paling utama. Yang kedua adalah pendidikan formal. Hari ini bapak dan ibu, mungkin sebuah fenomena yang luar biasa terutama di Kota Padang.
Sekolah-sekolah SDIT betul-betul banyak peminatnya. Madrasah ibtidaiyah negeri min atau mis banyak peminatnya. Kenapa? Karena orang tua ingin anaknya itu mendapatkan pendidikan, tidak hanya pendidikan umum tapi juga pendidikan agama. Biarlah membayar mahal 7 juta masuk SD. Kini luar biasa. Biarlah masuk pesantren sampai 25 juta masuk pesantren. Puluhan juta sekarang. Kenapa? Karena di situ orang menginginkan anak-anaknya menjadi penerang cahaya ketika dia nanti membawa ke surga. Itu tujuan orang tua. Jadi kadang-kadang kini sekolah-sekolah umum, mohon maaf kita bicarakan, jauh tertinggal dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berlandaskan kepada agama ini. Kita di Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat selalu sering mendapatkan informasi tidak muat lah. Harus ditambah lokal madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah. Begitu banyak peminatnya. Bahkan juga UIN Imam Bonjol Padang itu nomor 5 terbanyak peminatnya di Indonesia ini. Itu artinya apa? Orang kecenderungan sekarang itu bagaimana dia meletakkan pendidikan anak-anaknya tidak hanya mendapatkan ilmu umum tapi juga mendapatkan ilmu-ilmu agama. Ibu dan bapak jamaah tarwih rahimakumullah, dan yang terakhir, strategi mendapatkan atau mempersiapkan generasi yang soleh dan soleha, yang ketiga adalah pendidikan lingkungan. Sehebat apapun pendidikan di rumah tangga, di keluarga, hebat pula pendidikannya di sekolah, sekolah agama dari RA, TK sampai min, sampai sanawiyah, sampai aliyah, bahkan sampai perguruan tinggi. Tapi ternyata tidak didukung oleh lingkungan. Nah, itu bahaya juga. Ketika lingkungan itu banyak orang yang babuku siang hari. Itu saya nampak dia nyumpamun. Ada nusa preman-preman nyumpamunnya kadang-kadang jale bulan puasa anyo main bola di tengah lapangan di komplek. Hadiahnya langsung lo pakai minum teh botol siang hari atau ambonan mencari itu. Kalau seperti itu lingkungan kita luar biasa. Makanya lingkungan juga perlu kita perhatikan bapak dan ibu. Kalau tidak sanggup kita rasanya dalam komplek itu, tempat tinggal itu, hijrah secara fisik. Kenapa? Karena ini persiapan kita untuk generasi yang akan datang. Kalau setiap hari yang nampak dia orang berjudi, orang yang minum-minuman keras, atau mungkin juga tindakan maksiat kemungkaran yang lainnya, bisa jadi tergerus imannya. Maka rusaklah pendidikan keluarganya, rusaklah pendidikan formal yang dia tempuh di sekolah. Maka ini juga harus didukung oleh ketiga-tiga lembaga pendidikan ini. Pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan lingkungan, itu semuanya harus berkolaborasi, satu visinya. Semua untuk mewujudkan generasi yang soleh. Kalau Allah serupa itu, mudah-mudahan kita semua akan terselamatkan generasi kita dari mara bahaya, dari tergerusnya iman, dan insya Allah kita akan berkumpul di surga dengan kondisi yang seperti itu. Terima kasih, banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.